Hei, Tuan Zhao, penerbangan ke Hong Kong besok jam 3 sore. Saya dan Master Li akan menjemputmu pagi nanti. Bagaimana setelah sampai di Hong Kong? Xiao Mei dari kantor akan datang menjemputmu. bagus. Telepon Ningxia. Kamu cari siapa? Aku cari Ningxia. Ningxia mana? Dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Apa? Sudah pindah. Permisi. Tuan Zhao, berikan kontaknya padaku. Terima kasih. Tuan Zhao, ayo pergi. Bagus.
Setelah Tuan Zhao tiba di Hong Kong, Xiao Mei dari kantor akan datang menjemputmu. Langsung pergi menemui Tuan Jiang. Ami selalu menjemput pesawat. Perlu diulang lagi? Lucy. Apa yang dilakukan Ningxia belakangan ini? Kamu masih kontak dengannya? Ningxia. Bukannya kalian semua memecatnya? Kenapa kamu mencarinya? Siapa yang memecatnya? Dia pergi tanpa pamit. Bagaimana kamu bicara? Aku bosmu, kamu masih mau kerja? Baiklah, kalau begitu pecat aku juga. Lagi pula, bos jahat sepertimu. Aku juga sudah muak. Ningxia dia memprovokasi. Kamu tidak bisa membunuhnya seperti itu. Kamu kenal dia sekarang. Hidup seperti apa yang kamu jalani? Kamu tidak memberinya jalan keluar. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia tidak punya sumber penghasilan. Dia tidak bisa bayar sewa dan diusir oleh pemilik rumah. Dia hampir tidur di jalanan. Kamu tahu? Tidur di jalanan. Sekarang dia tinggal di mana? Aku mana tahu. Kamu menindas seorang wanita seperti ini. Kamu bukan laki-laki. Diam. Di mana dia sekarang? Aku ingin melihatnya sekarang juga. Apa kamu hanya ingin melihatnya meninggalkanku dan pergi sendiri? Penderitaan hidup di bawah kekuasaan tirani Enyu. Jeyang, bagaimanapun, tinggalkan pesawat sekarang. Masih ada waktu. Tuan Li, belok kanan di persimpangan depan kita. Lihatlah. Kami punya banyak di sini. Lihatlah. Kami banyak investasi. Kamu bisa lihat. Tuan-tuan, datang dan lihat Hong Kong, Macau, dan Taiwan kami. Nona, datang lihat. Kami sedang. Jepang dan Korea Selatan, jalur luar negeri harga murah. Datang dan lihat. Lihatlah. Kami punya banyak di sini. Tante, lihatlah. Iya bro, ini bulan 11. Lihatlah. Baik, ya aku lihat. Halo, lihat ini. Kukira kamu punya banyak kesabaran. Membagikan selebaran setelah mengundurkan diri. Apa salahnya aku membagikan selebaran? Apa yang mengganggumu? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus marah? Aku sudah mengundurkan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri. Apakah kamu tidak punya perasaan padaku? Kamu lepaskan. Tidak, kamu katakan padaku. Kamu katakan padaku. Lalu kenapa kamu menyalahkanku? Aku adalah orangku. Kamu bilang. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Perlerat Leret. Aku beritahu kamu, jangan sampai aku lihat lagi. Aku pukul sekali. Ini antara aku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya dengan hak apa yang kamu miliki untuk menghentikan. Kalian semua lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiao, maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa Tuan Zhao ke sini. Tuan Zhao, ayo pergi. Masih harus mengejar pesawat. Ayo pergi, ayo pergi. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa yang dilihat? AO berhenti memposting. Panas sekali, ayo pulang. Xiao, ayo pulang. Nona, tolong lihat. Lihat. Proyek perjalanan kami sangat bagus. Halo. Halo, lihatlah. Datang dan lihat. Rute wisata itu. Lihat Tuan. Penawaran spesial. Nona, lihatlah. Tuan-tuan, Kamu memperkenalkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati kelaparan. Pekerjaan yang buruk sekali. Hari yang sangat panas, bukan headstroke lagi. Dan Kiao, Ningxin kebetulan sekali. perusahaan mengirimku dinas ke Hong Kong. Kamu, Ya,
Penerbanganku jam 3. Kebetulan sekali kita di pesawat yang sama. Itu sangat nyaman. Ambil boarding pass go. Oke, Terima kasih. sama-sama. Halo. Halo, ganti plat registrasi. Okay. Ini boarding passmu. Terima kasih. Ini milikmu. Terima kasih, ayo pergi. Jalan-jalan yang menyenangkan. Selamat pagi, Pak. Pak, lihat ini. Halo Tur Taiwan. Lihat harganya sangat cocok. Halo. Meinem Air. Kasih apa untuk dilihat? Tidak ada. Cukup cepat. Kita semua pergi ke Hong Kong bersama. Halo, Pak. Halo. Aku akan check-in kamu nanti. Ini kartu kamarmu. Terima kasih di sebelah kiri. Kartu kamarmu di sini. Terima kasih. Bersulang. Pak, 1. lewat sini. Terima kasih. Sebotol whisky, terima kasih. Oke. Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari akhiri hubungan ini. Tidak. Tidak, kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Ini aku. Kamu sama sekali tidak mengertiku.
Apa kamu mau uang? Baik, aku beri kamu. Ini uang lembur kamu. Dan subsidi. Pelayan. Hello. 1 botol lagi. Ok, sebentar. Kamu bilang mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Kamu bilang. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Earl Rutlerate. Ini antara aku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikan? Kalian semua lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sebenarnya, banyak orang harap untuk diselamatkan. Sehat tidak, terima kasih. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu perlu berterima kasih karena menyelamatkan nyawa? Siapa yang memberitahumu ini? Aku sebenarnya mendengar dari orang dari Biro Perjalanan. Biarkan saja. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan menyelamatkanmu. Dan Kiao. Dan Kiao. Kenapa kamu minum sendirian? Hidupku adalah sebuah kesalahan. Hidupku berantakan. Tidak bisa bersama orang yang kusuka. Katakan padaku, kenapa aku datang ke dunia ini? Berhenti minum terlalu banyak. Sebenarnya semua orang akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya terlihat tersenyum. Juga ada banyak masalah. Hidup untuk. Apakah kamu berpura-pura bingung? Ningxia. Maaf. Kamu tahu aku mencintaimu. Kenapa? Minum lebih sedikit. Berhenti minum. Lupakan Zhao dan Kiao. Kamu sudah meninggalkan perusahaannya. Kamu juga memberikan identitas Hong Xiaodou kepada adikmu. Kamu pantas mendapatkan awal yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Kiao di depanku. Kamu sendiri yang menyebutnya.
tidak lucu. Kamu harus menghitungnya sendiri. Aku pikir kamu tidak cocok dengan Sao dan Kiao. Tidak cocok. Hitung sendiri. Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Berapa kali kamu menangis? Haozi, bisakah kamu mengerti? Sembunyikan perasaanmu. Sakit sekali. Seberapa putus asa? Ketika aku jatuh cinta padanya, aku baru tahu. Aku baru tahu bahwa aku sangat mencintainya. Aku mencintai Tuan Lubang Pohon. Aku juga mencintainya dalam kehidupan nyata. Aku pikir aku bisa mengerti hatinya. Tapi aku benar-benar tersesat hari ini. Ketika aku sangat sedih, dia malah berbicara tentang cinta dengan saudariku. Lupakan Jia. Kembalilah ke Xiaoxia yang aku kenal. Aku juga ingin, tapi aku tidak bisa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Minum terlalu banyak. Baiklah, aku sudah pulang. Ayo tidur. Kacang merah. Jangan tinggalkan aku. Dan Kiao, apakah sangat penting bahwa aku adalah kacang merah? Ning 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 Xia. Ning Xia. Jangan tinggalkan aku. Tidak mau. Ada apa? Tidak apa-apa untuk mengatakannya. Sudah kubilang jangan minum. Biar aku gendong kamu. Naiklah. Sudah kubilang jangan minum. Salah sendiri.
Pengan. Ya Tuhan, Baiklah, kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? baru kemarin dan kamu lupa. Menjadi pria tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. Ini teh, ini kopi. Aku tidak tahu kamu mau minum apa. Pilih satu. Hidup tidak mudah. Tidak perlu mencari pengertian dan persetujuan orang lain dalam segala hal. Hidupilah hidupmu dengan tenang. Tidak ada yang bisa dikeluhkan. Setiap langkah sepanjang hari, membayar untuk setiap pilihan sebelumnya. Halo, Apakah ini Nona Ningxia? ya, kepada saya. Saya Tuan Jiang dari Biro Perjalanan Dunia. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda. Anda diterima. Sungguh, Silakan melapor ke perusahaan besok. oke, saya mengerti. Terima kasih. Menurut Tuan Sao, semua selesai. saya bisa memastikan bahwa Ningxia sangat mampu memenuhi syarat untuk posisi ini. Kami yakin akan hal ini. Dia sangat baik dalam wawancara. Jika Anda tidak mengeluarkan larangan, kami sudah mempekerjakannya. Hanya kesalahpahaman. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Saya menantikan. Menantikan, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ningxia, Ningxia. Saya datang hari ini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan. Silakan tanyakan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Anda adalah penyelamat saya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Mengapa Anda di sini dengan pakaian ini? Kemeja saya. Bagaimanapun juga, saya mencuci pakaian ini. Apakah Anda masih ingin menyembunyikan? Ini bukan pakaian khusus. Ini bukan pesanan khusus yang mahal. Bukankah panjangnya sama? Mengapa menyangkal? Apa yang saya sangkal? Saya ingat semua yang Anda katakan kepada saya. Anda jatuh seperti itu? Apa yang Anda ingat? Bagaimana Anda tahu saya tertabrak? Saya tidak mengatakan itu tadi. Ya, saya menyelamatkan. Lalu apa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Awalnya, aku menyelamatkanmu karena tidak mengharapkan imbalan apapun. Sebenarnya, saat Mama kerja di perusahaan kita itu, aku mengenalimu. Hanya saja aku tak ingin mengatakannya. Karena aku tidak ingin dirimu dan mendapatkan perlakuan khusus. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membuktikan diriku. Tapi, ini adalah takdir yang tak terpahami antara kita berdua. Kita seharusnya memulai dengan baik. Memulai. Memulai apa? Ningxia, aku mencintaimu. Lalu apa? Apakah kau tidak punya perasaan padaku? Sama sekali tidak.
Apakah kau benar percaya? Kita sebelumnya dalam hubungan palsu. Nyesel tenang. Apakah ini palsu? Tuan Zhao, berhentilah menaruh uang di wajahmu. Saat itu aku menyelamatkanmu karena naluri, bukan karena perasaan. Bahkan anjing pun akan menyelamatkan dalam situasi itu. Apalagi manusia. Mengapa kau mengucapkan kata-kata yang menyakitkanku? Zhao dan Kiao. Beberapa hal terlewatkan. Tidak mungkin mengembalikan waktu. Perasaan tidak bisa diasumsikan. Bukankah kau sekarang pacar adikku? Saat kau di Hong Kong, bukankah itu manis? Karena kau bersama adikku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan mengecewakannya. Itu hanya hayalanmu. Tidakkah kau ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kau bisa menghindariku. Tapi kau tidak bisa menghindari hatimu. Sekarang aku menyukai Qin Hao. Pikirkan sendiri. Banggan. Mengapa aku di sini? Apa yang terjadi? Tuan Zhao, tunggu sebentar. Dokter yang sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar. Kamu tunggu dulu. Ada apa, Tuan Zhao? Saya ada pasien di sini. Jangan ganggu saya. Saya sedang kesal sekarang. Kamu tidak adil dengan Ning Xin. Kamu baru kembali dari Hong Kong dengan manis? Dia sudah mengetahui keberadaanmu. Beritahu dunia. Apa? Sudahkah kamu memeriksa lingkaran pertemanannya? Malam yang memabukkan di musim semi. Alkohol tidak memabukkan, semua orang yang mabuk. Ini luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukankah ini kamu hari ini? Apa tujuan datang ke sini? Ingat kecelakaan mobil itu. Penyelamat yang selama ini saya cari. Katamu. Jadi dia selalu di sampingku. Saya hanya tidak menyadarinya. Siapa? Ningxia. Ning Xia. Mengapa dia tidak memberitahumu? Karena dia tidak ingin terima kasihku. Gadis Ning Xia. Karakternya tidak ada yang bisa dikatakan. Hari-hari ini, saya jelas merasakan perasaannya padaku. Mengapa dia menyangkal? Mengapa dia menyembunyikan dirinya? Dia bilang semua tentang uangku. Dia menyelamatkanku tapi menyembunyikan identitasnya. Mengapa? Dan Kiao, berhenti memikirkannya. Masalah emosi tidak bisa dipaksakan. Selain itu, kamu sudah memutuskan sekarang. Bersama dengan Ning Xin. Bukannya kamu tidak tahu hubungan mereka. Jika kamu benar-benar untuk kebaikan Ning Xia, maka biarkan dia pergi. Jangan mengikat keduanya. Hei, Pulang makan malam nanti. oke. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Tapi dia kan ibumu yang sebenarnya. Darah lebih kental daripada air. Cinta keluarga bukanlah pilihan. Sering-seringlah pulang. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Ada petunjuk tentang keberadaan ayahku? Teman-teman polisi sudah mencarinya. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Oke, terima kasih. Sekretaris Wang. Ketua mengundangmu makan malam di rumahnya malam ini. Percaya, Pla.
Ningsin, Kembali, dan Kiao, kenapa kamu ada di rumahku? ketua yang mengundangku makan malam di rumahmu. Kenapa ibuku mengundangmu makan? Aku bisa mengundang siapa saja yang aku mau. Masuklah. Silakan. Ningsin, duduk saja, jangan pedulikan ini. Bukannya kamu ada sesuatu untuk memberitahuku? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisakah kamu kembali? Aku bilang hanya punya 10 menit. Makanan sudah dihidangkan. Tidak ada yang boleh pergi sampai selesai makan. Ayo, Ningsin. Makan lebih banyak udang. Anak perempuan harus makan lebih banyak udang. Makan lebih banyak. Tinggi protein dan kalsium. Terima kasih, Ketua. Bagaimana kabarmu? Perjalanan ke Hong Kong kali ini menyenangkan? Aku menyuruh Ningsin pergi ke Hong Kong. Kesempatan yang kubuat untukmu. Lumayan, kan? Ibu sudah mengerti. Karena ini pacar yang kamu cari sendiri. Maka aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Dan aku benar-benar tidak mau. Karena kehidupan cintamu membuat hubungan kita semakin buruk. Aku harap kamu segera menikah. Kembalilah dan bantu aku. Ternyata semua ini sengaja kamu atur. Kalau tidak, menurutmu apa? Bagaimana menurutmu dengan kualifikasi Ningsin? Bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk rapat? Terus bilang tidak untuk mengganggu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Bukankah ini hal-hal yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang padaku hari itu di kantor? Apakah dia pacarmu? Kalau begitu kamu bilang padaku. Apa yang harus aku lakukan untuk memuaskanmu? Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak perlu kamu repot-repot saat mencari pacar. Buat banyak rencana yang disengaja. Dulu, karena takut perusahaan diambil alih. Melawan Sulu. Sekarang Ningsin tidak punya latar belakang. Atau untuk kepentingan perusahaan. Kemari. Apa yang kamu coba lakukan? Dan Kiao, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada. Bagaimana kamu bisa datang ke rumahku? Ibu menyuruhku berkenjang. Apa yang bisa aku lakukan? Itu untuk mengganggu ibuku. Baru saja bilang kamu pacarku. Jadi ibuku pasti salah paham. Jangan repot-repot. Dan Kiao, kamu harus jelas. Ibumu adalah ketuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Ningsin, maaf. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak mungkin antara kita. Jangan buang waktumu. Tapi sikapku padamu selalu sangat serius. Ja, kita punya minat yang berbeda. Aku suka hal yang berbeda. Aku tidak punya pilihan. Tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang waktu. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku bisa mendukungmu tanpa syarat. Bukankah itu cukup baik? Aku tidak butuh dukunganmu sama sekali. Aku hanya ingin wanita yang kucintai. Zhao dan Kiao. Apakah kamu mulai sampai selesai? Tidak pernah menyukaiku sedikit pun. Tidak ada sedikit pun emosi. Hubungan antara dua orang. Tidak sedikit kasih sayang sudah cukup. Sejak awal yang salah. Seharusnya berakhir. Kalau kamu merasa tidak adil, aku bisa menggantinya untukmu. Zhao dan Kiao. Aku tidak menyangka kamu bisa melupakan begitu cepat semua yang terjadi di Hong Kong.
Apakah kamu benar-benar bisa begitu tidak bertanggung jawab? Ganti rugi. Apakah di matamu semuanya bisa diganti dengan uang? Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku Ningsin bukan orang yang hina seperti itu. Ketua, terima kasih atas keramahannya hari ini. Aku duluan. Maaf. Ningsin adalah tamuku. Dengan hak apa kamu mengusirnya? Kamu suka dia atau tidak? Suka kenapa salah? Kalau kamu suka dia, kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Aku beritahu kamu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak mengizinkan kamu menjadi pria seperti ayahmu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Ningsin. Masuk ke mobil. Karena kamu bersama adikku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan mengecewakannya. Itu hanya hayalanmu sendiri. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kamu bisa menghindariku. Tapi kamu tidak bisa menghindari hatimu. Aku sekarang suka Qin Hao. Cari tahu sendiri. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama. Ningsin. Oke. Ayo coba. Apa? Ibuku Ningxia. Apa semua orang mengharapkan saya untuk bergaul dengan Anda? Baiklah, saya akan memuaskan Anda. Anda yakin? Mengapa Anda tidak mau? Tentu saja tidak. Saya ingin. Tuan Sao, lihat. Selain pohon-pohon di atas, kami masih memiliki beberapa sumber daya di Biro Pariwisata. Bagaimana dengan sumber daya ini? Perusahaan kami bisa datang dan pergi bersama untuk bekerja. Saya sudah selesai membaca rencana Tuan Chen. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam 3 halaman. Anda menulis begitu banyak omong kosong. Sama. Hal-hal yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam 10 menit. Anda berbicara hampir 30 menit. Saya tidak suka jenis ini. Kerja sama perusahaan yang tidak efektif. Itu benar. Anda bisa pergi sekarang. Halo Tuan Zhao. Saya Yo Xiao dari Biro Perjalanan Dunia. Meskipun saya dan Anda Jiang selalu berteman, tapi dalam bisnis, tidak bisa memberikan proposal yang meyakinkan. Maka kerjasama tidak mungkin terjadi. Perusahaan kami baru tahun ini. Biro Perjalanan Unggulan. Fokus utamanya adalah berbagai rute wisata yang disesuaikan. Rute wisata kecil.
Katakan pada saya apa itu minoritas. Bagaimana kami mendefinisikan minoritas sebagai cocok untuk anak muda? Maka itu bukan objek wisata yang terlalu berkembang. Apa itu muda? 18, 25, atau 20, 30? Apa itu eksploitasi berlebihan? Seberapa terlalu berkembang? Jika Anda bahkan tidak bisa menjawab ini, maka saya hanya bisa meminta Anda keluar. Tuan Sao, bisakah Anda memberi saya 2 menit lagi? Maaf, saya tidak punya banyak waktu. Tuan Zhao, tunggu sebentar. Beberapa waktu lalu, perusahaan Anda memiliki karyawan yang mengundurkan diri bernama Ningxia. Dia ada di perusahaan kita sekarang. Bolehkah saya bertanya, kamu karena dia, apakah itu alasan kamu menolak bekerja sama dengan kami? Singkatnya, kita bekerja sama dengan saya untuk ikuti cara saya. Adalah yang pertama, jika kamu karena dia, kami akan melepaskannya. Saya tidak menolak bekerja sama dengan kamu. Biarkan Ningxia bicara. Benarkah? Itu bagus. Kalau begitu biarkan Ningxia yang menangani kasus ini. Dia pernah bekerja di perusahaan kamu sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu biarkan Ningxia datang ke perusahaan kami minggu depan untuk membahas kasus ini. Terima kasih. Ningxia, datang ke kantor saya. Tuan Jiang, turis di luar sedang menunggu. Kenapa kamu tidak kembali dan membicarakannya? Tidak perlu memimpin grup. Tuan Jiang, saya terlambat 1 menit hari ini. Dan itu membantu Xiao Wang di bawah untuk mengambil paket. Jadi saya hanya... Nanti, kalau mau terlambat, terlambat saja. Pastikan tidak ada yang peduli padamu. Tuan Jiang, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak membuat alasan. Kamu potong gaji saya. Sebanyak yang kamu mau. Saya mohon jangan pecat saya. Saya sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tidak ada yang bilang akan memecatmu. Maksud saya tidak perlu memimpin grup lagi. Mulai hari ini, kamu adalah ketua tim bisnis kami. Apa? Kita akan ikuti cara saya dengan saya. Tuan Jiang, saya akan menjadi pemandu wisata. Pertama, saya suka menjadi pemandu wisata. Kedua adalah kalau saya melakukan kesalahan. Bukankah itu akan menyusahkan perusahaan? Jika kamu tidak, itu yang akan menyusahkan kami. Bukan Tuan Jiang. Begitu banyak kolega yang lebih baik di perusahaan kita. Lebih cocok dari saya. Tuan Jiang tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya saya baru saja keluar dari jalan saya. Aku akan turun tangan lagi. Rasanya seperti neraka. Ini tidak pantas. Ada apa? Aku tahu semua itu. Zhao dan Kiao sangat menghargaimu. Jadi mereka sedang roll call. Aku ingin kamu jadi ketua tim. Perusahaan kita baru berdiri dalam skala kecil. Aku jalani jalanku. Didukung oleh pohon besar Blue Bridge International. Akan sangat bagus jika kita bekerja sama dengan mereka. Kinerja perusahaan kita hari ini sangat buruk. Kamu lihat rekan-rekan. Begitu kerja keras. Kamu tidak tega melihat mereka bangkrut karena perusahaan. Dan menganggur? Begini saja. Bagaimana kinerja kalian tahun ini? Lalu lihat daftar ini. Minum segelas susu hangat dan tidur lebih awal. Bukankah PPT ini sudah selesai? Kenapa masih dikerjakan? Sudah selesai tapi... Begitu aku memikirkan besok aku akan jalani jalanku. Aku merasa tidak tenang. Kalau tidak mau pergi, katakan saja pada bosmu. Betapa mudahnya itu. Jangan pergi kalau tidak mau. Kalau aku bisa memilih, aku tidak bisa bilang pada bos. Kamu tidak karena kamu pergi. Aku jalani jalanku dan gugup. Karena jalani jalanku. Lihat Zhao dan Kiao Kan. Aku harap aku tidak melihatnya besok. Ini bukan Xiao Xia yang aku kenal. Dan... Kamu dan Zhao dan Kiao, bukankah sudah selesai? Kamu harus menghadapinya dengan lebih terbuka. Legit pula. Dia sedang berpacaran dengan adikmu sekarang, kan? Apa kamu bahkan merindukan adikmu? Aku pikir hidup ini sudah waktunya. Bukan hanya hubungan antara dua perusahaan kalian. Lebih kamu dan Zhao dan Kiao. Sebuah twist untuk kalian berdua. Hadapilah dia dengan berani. Kecelakaan kerjaannya. Kamu sudah keluar sepenuhnya. Minum susu. Istirahat lebih awal.
Halo semuanya, saya sedang menonton agensi perjalanan dunia. Pemimpin bisnis Doin yang berjalan bersamaku. Saya yakin Anda tidak asing dengan saya. Karena saya dulu bekerja di sini. Jadi saya lebih tahu saya jalan sendiri. Ide dan daya tarik. Ini akan lebih membantu untuk kerjasama kita. Bagaimana? Biar saya jelaskan. Rencana kerjasama kita. Saya tahu saya jalan sendiri. Saya lahir dalam kustomisasi perjalanan pribadi. Bagaimana dengan agen perjalanan kita? Tidak sama dengan agen perjalanan lain. Bagaimana dengan agen perjalanan kita? Yang dilakukan adalah eksklusif untuk pelanggan. Pengalaman perjalanan. Itu jalanku. Ningxia, berapa banyak pesanan yang diambil agen perjalananmu tahun lalu? Sebenarnya tidak masalah berapa pesanan yang diambil Tuan Zhao dalam setahun. Yang penting adalah Jawab pertanyaan saya. Kamu adalah pemimpin bisnis. Aku bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kan? Kamu sudah di sini selama 5 menit. Tuan Zhao, sebenarnya perusahaan kita tidak banyak pesanan yang diterima tahun lalu, karena kita masih dalam tahap memperluas batas. Tapi keuntungan perusahaan kita tahun lalu, di antara industri yang sama, tingkat pertumbuhan tahunan adalah yang ketiga. Kamu bisa lihat bahwa perusahaan kita, model keuntungan sangat potensial. Ningxia. Kamu benar-benar mengecewakanku. bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Jangan bilang siapa-siapa. Kamu melakukannya saat aku berjalan sendiri. Hal-hal yang aku pelajari saat berjalan sendiri. Apakah kamu mengembalikannya padaku? Bagaimana rasanya saat kamu mengusulkannya tadi? Bisakah aku memakanmu? Ningxia. Aku akui dulu pernah membuka hatiku lebar-lebar. Memperlihatkan sisi paling rapuh padamu. Tapi kamu menutup pintu itu dengan tanganku sendiri. Kurasa aku takkan pernah membukanya lagi. Maaf, Tapi aku benar-benar tak ingin hal ini. Mengganggu pekerjaanmu. Ketika sebuah pintu tertutup untukku. Berlarut tanpa putus asa. Aku tak akan mengetupnya dengan putus asa. Saat kupikirkan pintu itu, kukatakan pada diriku. Itu sebenarnya tembok. Aku sekarang berkencan dengan Ningxin. Kau puas? Tuan Lubang Pohon. Halo. Apa yang kau tahu? Inikah pertemuan sempit terburuk? Tidak selalu musuh. Tapi orang yang pernah saling mencintai. Kita paling tahu kelemahan masing-masing. Dan kamuflase yang rumit. Jadi sedikit sentilan. Bisa membuat seseorang penuh luka. Ketua, Anda mencari saya? Duduklah. Terima kasih, Ketua. Dan Kiao pulang dan memberitahuku. Hubungannya denganmu sudah dipastikan. Dan berharap menikahimu secepat mungkin. Ketua, Anda setuju? Akankah aku menikahi Dan Kiao? Siapapun dia sudah mencapai usia berkeluarga. Alasan aku menyetujui kamu dan Dan Kiao sudah kusampaikan sebelumnya. Blue Bridge International juga dianggap sebagai pemimpin industri perhotelan di Tiongkok. Berapa banyak pesaing yang mengulurkan leher, mengincar properti yang Liu Lanzi bangun. Ada yang ingin menikahi putraku. Ada yang ingin memperkenalkan pacar padaku. Tapi aku, Liu Lanzi, sudah lama berkecimpung di dunia ini. Selalu mengandalkan diriku sendiri. Aku tak perlu pernikahan politik untuk bisnis. Aku memilihmu yang rakyat biasa. Secara alami akan mengurangi masalah mengundang serigala ke rumah. Seorang wanita melalui pernikahan bisa mengubah nasib hidupnya. Tentu saja,
ada masalah yang cukup besar. Jadi wanita yang ingin menikah dengan keluarga kami harus menandatangani perjanjian pranikah. Saya sudah menandatangani. Bawa pulang dan lihat lagi. Jika setuju, tanda tangani dan serahkan ke sekretaris Wang. Dia Lel. Tidakkah kamu melihat? Ketua, saya percaya semua keputusan yang Anda buat. Semua untuk saya dan Kiao. Saya sarankan Anda bawa pulang dan lihat lebih teliti. Buat keputusan. Meskipun cerita Cinderella sudah sering dimainkan, tapi Cinderella juga karena dia mau bersusah payah dan bekerja keras. Menaati perjanjian dengan peri untuk menjadi Cinderella. Benar kan? Apalagi jika ada ketidaksepakatan. Lebih baik diselesaikan di depan, agar tidak terjadi di hari pernikahan. Semua orang tidak setuju satu sama lain. Pemandangannya tidak terlalu bagus. Anda setuju? Ketua, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya. Saya bisa membuat Anda duduk di sini hari ini. Saya tahu Anda secara alami. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya menargetkan Anda. Wanita manapun, dia hanya ingin menikah dengan keluarga kami. Saya akan tunjukkan perjanjian pranikah padanya. Jadi Anda sebaiknya bawa pulang dan lihat lebih teliti. Saya atur waktunya. Akan menemui orang tua Anda. Terima kasih, Ketua. Ada apa? Zhao dan Kiao dan Ningxing disetujui oleh Liu Lanxi. Adikmu akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Untuk keluargamu, itu hal yang baik. Kamu akan menikah. Dan Zhao dan Kiao, bos Xiao-Xia itu, generasi kedua kaya dari grup Blue Bridge. Ya benar. Apakah aku bermimpi? Kapan ini dimulai? Tidak penting apa yang memulai. Bukankah hasilnya yang penting? Tapi, sudah berapa lama kalian kenal? Pernikahan ini terlihat terlalu terburu-buru. Terlalu mendadak. Mama dan Kiao yang mengusulkan untuk menikah dengan cepat. Aku pikir syaratnya sangat bagus. Aku akan menyesal jika melewatkannya. Belum bilang ke ayahmu tentang ini. Kamu harus minta dia datang ke rumah kita untuk makan malam. Akan segera menikah. Aku bahkan belum mengunjungi rumah calon mertua. Bagaimana bisa ada alasan seperti ini? Ini tidak masalah, dengar kamu. Kenapa kamu begitu tidak fokus dengan acara bahagia sebesar ini? Apa yang kamu lakukan? Ibu dan Kiao luar biasa. Lihat. Belum menikah. Memberi begitu banyak aturan untukku. Setelah menikah, makan malam di luar tidak lebih dari 2 kali seminggu. Lampiran I Lampiran 2. Lampiran 1 tentang norma berpakaian setelah menikah. Lampiran 2 tentang peraturan perilaku wanita setelah hamil. Ini keras. Anggap saja mertuamu melakukannya untukmu. Baik untukku. Kamu dengar ini. Pembayaran hadiah 1 kali 10 juta sebelum menikah. Dan 1 set properti senilai 10 juta. Sebagai mas kawin, tidak ada properti yang bisa diberikan ke keluarga asal setelah menikah. Hanya 1 rumah. Kenapa sedikit sekali?
Bukankah keluarga mereka miliarder? Lupakan. Lagi pula kita bukan keluarga yang serakah akan uang. Asalkan kalian berdua menikah dengan baik. Sering-sering pulang saja. Dan ini, selain orang tua yang sakit kritis, dalam keadaan khusus seperti sakit dan meninggal, kamu tidak boleh menginap di rumah ibumu. Tidak ada tunjangan perceraian jika wanita yang mengajukan cerai. Anak yang dibesarkan oleh keluarga Zhao. Pria mengajukan cerai. Pembayaran 1 kali 10 juta tunjangan perceraian untuk istri. Anak yang dibesarkan oleh keluarga Zhao. Jangan kita akhiri pernikahan ini. Meskipun mereka punya uang, kamu tidak bisa mengintimidasi orang seperti itu. Tidak. Meski begitu, aku masih ingin pernikahan ini. Xinea. Karena bos meskipun. Ibu menahan ketidaksenangannya. Karena meski menyesali pernikahan, ibu tidak bisa angkat kepala di depan tetangga. Dari lubuk hati, aku harap kamu menikah dengan orang kaya. Tapi, ibu tidak bisa hanya melihat kamu menderita. Bahkan belum menikah, sudah dihina oleh mertua. Tidak, ibu. Aku menikah dengan Suiran, kamu tidak mau. Sekarang aku menikah dengan Zhao dan Qiao. Kamu tidak mau. Kamu tidak suka uang atau tidak? Kenapa kamu susah dilayani? Kamu lebih susah dilayani daripada ibumu. Xinea. Apa kamu masih menyalahkan ibu? Ibu minta maaf padamu. Ibu jahat. Tapi ibu ingin kamu bahagia. Kamu tidak bisa bertaruh dengan kebahagiaanmu. Aku sudah memikirkannya. Bagaimanapun, aku harus akhiri pernikahan ini. Saat itu, aku akan beri Suiran dan Wang Lulu kejutan besar. Benar-benar sudah dipikirkan. Ketua, aku benar-benar sudah memikirkannya kali ini. Kamu tangguh. Halo dan Qiao. Kamu hari-hari ini luangkan waktu untuk mengunjungi orang tua Ningxin. Sekarang kamu sudah setuju hubungan resmi dengannya. Apa kamu benar-benar suka dia? Maka kamu harus jelaskan ke orang tuamu. Ini hadiah dari keluarga kami. Sesibuk apapun, kamu harus dengar. Untuk kapan perginya? Kalian berdua diskusikan sendiri. Terima kasih, Ketua. Pergi.